warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita masih semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kegiatan layanan bimbingan klasikal hari ini, Bu Suci akan memaparkan materi mau kemana sih kalian setelah lulus SMA. Untuk lebih jelasnya, kalian simak materi yang akan Bu Suci sampaikan setelah ini anak-anak. Hidup adalah suatu pilihan. Setelah kalian lulus SMA, kalian harus mempertimbangkan mau kemana saya setelah lulus SMA. Apakah saya mau kuliah, saya mesti bekerja, saya akan menikah, atau saya menganggur saja. Jika setelah lulus SMA kalian mau kuliah, ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan. Yang pertama, mau kuliah di mana? Jadi ketika mau memilih perguruan tinggi, kalian harus mempertimbangkan kampus yang akan kalian pilih. Misalnya bisa memilih UNY, UNS, UGM, dan kampus-kampus lainnya yang ada di Indonesia. Yang kedua, kalian harus mempertimbangkan jurusan apa yang mau kalian pilih. Misalnya, kalian mau mengambil jurusan pendidikan, jurusan hukum, jurusan kedokteran, dan lain sebagainya. Hal yang harus kalian pertimbangkan selanjutnya ketika akan memilih program atau prodi jurusan perkuliahan, kalian harus mempertimbangkan prodi apa yang mau kalian ambil. Misalnya, yang pertama kalian mau ngambil prodi pendidikan, kalian bisa memilih pendidikan BK, pendidikan matematika, pendidikan seni, dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, misalnya kalian ingin mengambil prodi kedokteran, kalian bisa mengambil kedokteran hewan, kedokteran gigi, dan lain sebagainya. Ini merupakan satu, dua. Hal penting yang harus kalian pertimbangkan ketika akan kuliah yaitu biaya. Biaya merupakan poin penting yang harus kalian pertimbangkan ketika akan mengambil jurusan perkuliahan. Jadi kalian harus mencari informasi sebanyak-banyaknya ketika mau kuliah, berapa biaya yang harus saya habiskan ketika akan mengambil jurusan perkuliahan tersebut. Poin terakhir yang harus kalian pertimbangkan yaitu peluang pekerjaan yang akan kalian dapatkan setelah kalian memilih jurusan yang akan dipilih. Hal yang harus kalian pertimbangkan yang kedua yaitu bekerja. Jika mau bekerja, hal-hal apa saja yang harus kalian pertimbangkan? Yang pertama, kalian bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang kalian miliki. Yang kedua, motivasi. Kalian harus mempunyai motivasi yang kuat ketika akan bekerja. Untuk yang ketiga yaitu kompetisi. Kalian harus mampu menunjukkan kelebihan yang kalian miliki di dalam dunia pekerjaan. Yang keempat, target 5 tahun ke depan. Jadi kalian harus memiliki target ketika bekerja. Apakah tetap mau menjadi karyawan atau 5 tahun ke depan bisa naik jabatan. Untuk yang terakhir yaitu kalian bisa memilih menjadi karyawan di sebuah perusahaan atau mendirikan usaha sendiri atau wirausaha. Seperti itu ya. Ada beberapa hal lagi yang mau Bu Suci sampaikan. Yang ketiga yaitu setelah lulus SMA mungkin biasanya muncul di benak kalian yaitu menikah. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan ketika mau menikah. Yang pertama, mental harus kuat. Yang kedua, finansial juga harus cukup. Hal yang harus kalian hindari setelah lulus SMA yaitu menganggur. Karena apa? Menganggur bisa menyebabkan yang pertama, misalnya menjadi beban kedua orang tua. Yang kedua, arah tujuan hidup tidak jelas. Dan yang ketiga, menganggur itu bisa menyebabkan kita menjadi stres. Beberapa alternatif lain yang bisa kalian pertimbangkan selain yang pertama kuliah, yang kedua bekerja, yang ketiga menikah, yang keempat menganggur, kalian bisa mempertimbangkan alternatif lain. Misalnya setelah lulus SMA kalian bisa kursus terlebih dahulu. Yang kedua, kalian bisa menciptakan wirausaha atau menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Yang ketiga, kalian bisa berwirausaha, membuat produk dan sebagainya, kemudian nanti dijual bisa menghasilkan uang. Dan
Langkah-langkah dalam perencanaan karir. Yang pertama, mengembangkan rencana karir. Jadi, kalian harus mempertimbangkan jenis perkuliahan atau pekerjaan yang kalian pilih sesuai dengan kemampuan yang kalian miliki. Yang kedua, tinjau bakat dan minat yang kalian miliki. Jadi, sebelum kalian kuliah atau bekerja, kalian harus mengetahui kemampuan apa yang sesuai dengan bidang kalian. Yang ketiga yaitu jenis-jenis karir. Jadi kalian harus mempertimbangkan jenis karir yang akan kalian pilih. Misalnya kalian akan memilih karir di bidang pendidikan, di bidang hukum, sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Untuk yang keempat, kalian harus menentukan tujuan karir apa yang akan kalian pilih. Jadi kalian memiliki tujuan yang jelas karir yang akan pilih sesuai dengan kemampuan dan minat yang kalian miliki. Yang kelima, kalian harus mengikuti pendidikan atau pelatihan yang kalian minati sesuai dengan kemampuan kalian. Dan yang keenam, kalian harus mempertimbangkan keuangan. Misalnya, keuangan berapa yang kalian habiskan ketika kalian akan mengikuti perkuliahan, mengikuti pelatihan, mengikuti pendidikan yang kalian pilih. Dan yang terakhir, kalian harus mencari referensi dari beberapa sumber. Misalnya, kalian bisa bertanya dari orang-orang terdekat kalian, keluarga, orang tua, dan kalian bisa berkonsultasi terlebih dahulu dengan guru BK di sekolah kalian. Misalnya, kalian ingin mempertimbangkan kuliah di mana, bekerja di mana, silakan kalian bisa konsultasi terlebih dahulu dengan guru BK di sekolah kalian. Demikian materi yang Bu sampaikan dalam kegiatan layanan klasikal hari ini. Jika kalian masih kurang jelas atau ada yang mau disampaikan, berkonsultasi, silahkan kalian bisa menemui Bu Suci di ruang bimbingan konseling. Sekian dari Bu Suci, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.